Panduan pelayanan anak berkebutuhan khusus. Setiap orang tua pasti mendambakan seorang anak yang tumbuh dan berkembang secara normal. Akan tetapi ada juga orang tua yang dianugerahi anak-anak yang tumbuh berbeda dengan anak-anak pada umumnya karena memiliki keterbatasan, dan mereka biasa disebut dengan anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus atau kita sebut dengan anak-anak istimewa ini merupakan anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan mereka, baik secara medis, kejiwaan, atau bawaan tertentu, sehingga mereka membutuhkan perhatian khusus agar bisa mencapai potensinya. Anak berkebutuhan khusus bukan berarti mereka tidak pintar, tidak berbakat, atau tidak mampu. Akan tetapi mereka memiliki tantangan khusus yang tidak dihadapi oleh anak-anak normal lainnya. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak istimewa ini melalui pembuatan video panduan pelayanan anak-anak berkebutuhan khusus dimulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten. Dan pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui semua organisasi perangkat daerahnya bersinergi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada anak-anak istimewa ini. Berikut ini video panduan pelayanan anak berkebutuhan khusus Kabupaten Deli Serdang. Pelayanan pada tingkat desa. Untuk pelayanan tingkat desa, pertama-tama kader atau dasawisma melakukan pendataan anak berkebutuhan khusus yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian, orang tua atau keluarga anak berkebutuhan khusus diminta untuk melapor kepada kader atau dasawisma bahwa mereka memiliki anak berkebutuhan khusus. Masyarakat juga diminta untuk melapor kepada kader atau dasawisma jika ada tetangga sekitarnya yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan belum mendapat pelayanan. Setelah mendapatkan data anak berkebutuhan khusus, selanjutnya kader atau dasawisma berkoordinasi dengan bidan desa dan melakukan kunjungan ke rumah anak berkebutuhan khusus untuk melakukan pemeriksaan kesehatan anak berkebutuhan khusus. Kader atau dasawisma pendamping mengentri data anak berkebutuhan khusus ke dalam database anak berkebutuhan khusus. Kader atau dasawisma pendamping melaporkan data dan kondisi anak berkebutuhan khusus kepada Kepala Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa melalui rapat Pokja tingkat desa untuk menghasilkan rekomendasi penanganan lebih lanjut terhadap anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan rekomendasi tersebut, selanjutnya bidan desa dan kader atau dasawisma membawa anak berkebutuhan khusus ke puskesmas terdekat. Dokter puskesmas akan memeriksa kondisi kesehatan anak berkebutuhan khusus. Jika anak berkebutuhan khusus memerlukan penanganan lebih lanjut, dokter puskesmas menyiapkan surat rujukan ke rumah sakit. Selanjutnya, bidan desa bersama dengan kader mendampingi anak berkebutuhan khusus ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Amri Tambunan dengan menggunakan mobil ambulans puskesmas. Setelah sampai di rumah sakit, keluarga anak berkebutuhan khusus dan kader atau dasawisma pendamping melakukan proses pendaftaran. Selanjutnya, dokter melakukan terapi terhadap anak berkebutuhan khusus. Setelah proses terapi selesai, dokter memberikan penjelasan tentang kondisi anak berkebutuhan khusus dan menyampaikan kepada orang tua bahwa anak berkebutuhan khusus dapat melakukan terapi rutin. Anak berkebutuhan khusus dinyatakan bisa bersosialisasi dan mengikuti pendidikan. Setelah anak berkebutuhan khusus mendapat layanan di tingkat desa hingga melakukan tindakan terapi di rumah sakit dan dokter memberikan rekomendasi bahwa anak berkebutuhan khusus sudah bisa bersosialisasi dan mengikuti pendidikan, maka data anak berkebutuhan khusus tersebut ditindaklanjuti di tingkat kecamatan. Berikut layanan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus di tingkat kecamatan. Kader atau dasawisma menyampaikan laporan kepada Koordinator Balai Keluarga Berencana
bahwa anak berkebutuhan khusus bisa mendapatkan layanan pendidikan. Koordinator Balai Keluarga Berencana, kader, dan orang tua membawa anak berkebutuhan khusus ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat untuk melakukan pendaftaran sekolah. Selanjutnya, anak berkebutuhan khusus mendapat layanan pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Selama mengikuti pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dokter puskesmas melakukan kunjungan rutin guna melakukan pemeriksaan fisik dan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus. Selama proses pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, setiap 1 bulan sekali, kader PPKS membagikan form monitoring perkembangan penanganan anak berkebutuhan khusus kepada dokter puskesmas, bidan desa, PPKBD, dan kader serta tutor PKBM untuk kebutuhan data anak berkebutuhan khusus di kecamatan. Selanjutnya, kader PPKS mengentri laporan monitoring anak berkebutuhan khusus. Koordinator Balai Keluarga Berencana menyampaikan laporan penanganan anak berkebutuhan khusus kepada camat dan ketua tim penggerak PKK Kecamatan dalam rapat koordinasi Pokja Anak Berkebutuhan Khusus Kecamatan. Selanjutnya, camat memimpin rapat koordinasi Pokja Anak Berkebutuhan Khusus Kecamatan. Untuk penanganan anak berkebutuhan khusus yang tidak memiliki BPJS, maka bidan desa dan kader pendamping meminta surat keterangan dari kepala desa atau lurah. Lurah atau kepala desa akan membuat surat pengantar ke dinas sosial agar menerbitkan BPJS untuk anak berkebutuhan khusus. Setelah itu, dinas sosial akan memproses BPJS anak berkebutuhan khusus. Setelah anak berkebutuhan khusus mendapat layanan di tingkat desa dan kecamatan, di tingkat kabupaten dilakukan pengkoordinasian penanganan anak berkebutuhan khusus guna mengevaluasi dan merumuskan program kerja, salah satunya melalui rapat Pokja tingkat kabupaten. Demikian video layanan anak berkebutuhan khusus ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.